Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kemarin kita bahas tentang apa itu PID, bagaimana melakukan pengendalian menggunakan PID. Kemarin kan Anda dapati ada nilai KP, KI, dan KD yang harus Anda tentukan nilainya kan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan KP, KI, dan KD tadi, ada sebuah proses yang dinamakan dengan tuning PID, yaitu bagaimana caranya menemukan parameter PID tadi. Oke, Ibu review dulu sebenarnya apa sih efek dari KP, KI, dan KD yang seperti Ibu jelaskan di pertemuan kemarin. Jadi pada umumnya KP itu Anda berikan dengan tujuan untuk menurunkan rise time. Kalau rise time-nya kecil kan berarti cepat gitu ya, cepat dikasih respon, dia cepat naik mendekati nilai responnya. Cuman kekurangannya adalah adanya overshoot-nya jadi tambah besar. Oke, kemudian untuk biasanya kalau itu untuk KP, kalau untuk KI seperti yang Ibu sampaikan kemarin bahwa untuk biar respon sistemnya itu sama dengan nilai set point yang diberikan, supaya steady state errornya ini nggak ada atau kecil gitu ya, maka ditambahi dengan integral KI. Kemudian kadangkala terlalu berosilasi sistemnya, overshootnya terlalu tinggi. Untuk menurunkan maka Anda perlu menambahkan KD. Nah, KD ini juga karena sistem itu relatif tidak berosilasi dan cepat stabilnya, cepat settle-nya, maka itu adalah keunggulan dari penambahan derivatif. Ya, jadi itu kurang lebih untuk merangkum efek dari KP, KI, dan juga KD. Oke, kemudian contoh misalkan, contoh beberapa nilai KP, KI, dan KD ya, yang diimplementasikan pada sebuah sistem. Misal ada sebuah motor DC yang mau kita kontrol kecepatannya. Oke, maka kemudian ketika kita berikan ke kontrol P saja, ya bisa dilihat bahwa kalau KP-nya ini kita naikkan mulai dari 0,1. Kalau 0,1 belum nyampe set point-nya misalkan itu 2450 RPM-nya misalkan. Ketika KP-nya 0,1, responnya kayak gini, nggak nyampe gini ya. Belum mencapai set point. Oke, kita naikkan lagi. Semakin mendekati set point, tapi kemudian muncul nih si overshoot-nya. Oke, kemudian tambah lagi 0,75. Nah, 0,75 juga sama, mendekati dari set point tapi osilasinya juga makin kenceng nih. Gedein lagi, KP-nya sama dengan 4. Maka semakin mendekati set point, tapi ya osilasinya makin kenceng lagi, overshoot-nya makin kenceng lagi. Itu ya. Jadi itu kalau KP, sehingga error steady state-nya juga masih ada kan. Sehingga kemudian biasanya kita memerlukan tambahan dari komponen yang lain. Nah, contohnya pakai tambahi integral, jadi kontrol PI. Nah, biasanya kalau si I ini tujuannya untuk menghilangkan steady state error. Oke, jadi misalkan kita pakai KP-nya 0,1, kita mulai KI-nya mulai dari 0. Oke, nggak nyampe kan ya. Kemudian kita tambahi jadi 2. Wah, ini sudah KP-nya di sini tetap 0,1, kemudian KI-nya udah terlihat mendekati set point kan, tadi state error-nya bisa dihilangkan, jadi sesuai dengan set point yang diberikan atau referensi yang diberikan. Oke, kemudian dinaikkan lagi KI-nya, nah responnya lebih cepat lagi untuk sesuai dengan set point-nya. KI-nya ditingkatkan jadi 5 ya. Ya sama, jadi semakin bagus, semakin cepat sistemnya, cuman ya kelemahannya osilasinya masih tetap ada. Oke, contoh lain misalkan ditambahkan lagi tidak pakai P sama I tapi P dengan D. Nah,
kemarin, kalau D kan tujuannya adalah untuk damping ya, jadi untuk meredam osilasinya. Nah, di sini diperlihatkan bahwa kalau misalkan KP yang dipakai adalah 0,75, kita mulai dari KD-nya adalah 0,1 ya. Dia tetap akan ada error steady state, cuman nilai apa namanya? Kalau KD-nya semakin besar, dia semakin meredam. Ini KD-nya 0. Oke, belum ada KD jadi masih overshoot gini ya. Masih osilasi. Kemudian KD-nya dinaikin 0,0075. Nah, terlihat overshootnya mulai hilang, teredam gitu ya. Kemudian KD-nya dinaikkan lagi 0,01. Nah, ini nggak ada overshootnya. Cuman ini error steady state-nya masih ada. Jadi ada nggak bisa nyampe ke referensi atau set point-nya gitu ya. Oke, kemudian disitulah kalau kita pakai tiga-tiganya ya, efeknya adalah cepat naiknya, rise time-nya cepat, kemudian tidak ada overshoot, dan kemudian tidak ada error steady state. Ya, jadi tidak semua responnya seperti ini ya. Ini hanya contoh saja untuk motor DC. Jadi kadang-kala ada sistem itu pakai P juga udah cukup, atau pakai PI juga udah cukup. Ya, jadi ini contoh saja. Sistem yang lain tentu saja respon KP/KI KD-nya juga akan bervariasi. Oke, nah itu kemudian setelah ini akan Ibu lanjutkan dengan bagaimana caranya mencari KP, KI, dan juga KD.